Selamat datang di podcast Insecure. Balik lagi bersama aku Marvel Fu. Kali ini ditemani lagi sama Davin Primajodi yang sekarang Halo. sedang bagus. Sapaannya bagus sekali. Sekarang Davin Primajodi ini sedang berada di Jabodetabek. Magang di mana sih, Vin? Di DB Schenker, Vel. Ya itu di daerah mana itu? Daerah mana? Jalan TB Simatupang, deket Cilandak situlah, deket Citos. Wih, dekat rumah gue dulu waktu gue di Jakarta. Belagu banget lu. Kenapa? Selatan banget. Enggak sih. Ini perbatasan antara selatan sama timur. Masuknya timur tapi. Tapi tiap hari Oke. gue lewat TB Simatupang. Macet dong tiap sore. Iya sih, masuk gang-gang gitu makanya. Cuman kan anak KRL. Wih. Gede. Iya, jadi Davin ini udah sebelum magang ini Davin exchange di Bogor ya, di Betul. Bogor. Iya. Jadi Davin pernah merasakan beberapa waktu di Jerman, juga pernah merasakan saat ini pernah merasakan, ya pasti pernah lah ya, merasakan di Jabodetabek yang macet. Jadi sesuai nih sama judul kita pada podcast kali ini, yaitu tua di Jerman atau tua di jalan. Ini kita berbicara tentang masa depan, Vin. Kira-kira Oke. enak tua di Jerman yang mungkin kalau kita bicara keadaan sehari-hari nggak ada macet gitu. Walaupun ya ada macet, cuman public transport di sini relatif bagus dan sebagainya. Udara juga bisa dibilang bagus. Lebih bagus lah kalau dibanding di Indonesia ya. Polusinya Jadi ya. kita mau membicarakan tentang masa depan. Enaknya kita mau menghabiskan hari tua itu enak tua di Jerman atau tua di jalan. Oke. Tapi sebenarnya kita udah bikin minggu kemarin. Cuman ada faktor non teknis sehingga kita harus bikin ulang lagi. Jadi aku mau ini nih, Vin, mereview singkat obrolan kita di minggu lalu. Oke. Ya, pertama kita bicara juga nih. Enak kan kamu bilang katanya kalau di Indonesia, di Jerman gajinya oke. Tapi emang aku juga bilang bahwa ini Lebenkosten apa sih? Biaya hidup. Ya biaya hidup juga tinggi gitu. Jadi kita gimana ya kalau bilang tentang gaji kayaknya nggak relevan gitu. Kita sepakat untuk gaji tidak relevan gitu. Karena gaji juga beda-beda gitu. Bentar, Vel. Boleh gue diskusikan nggak mengenai ide itu? Boleh. Itu. Boleh. Kadang kita suka nggak adil untuk bilang biaya hidup di sana mahal, gajinya gede. Di Indonesia biaya hidup murah, gajinya kecil. Coba dilihatnya dari sudut pandang mana dulu, Vel. Kalau ngeliat fair, misalnya gini, gaji dan biaya hidup kalau dibandingin di Jerman, gue kerja full time jadi tukang roti aja gue hidup, Vel. Beda sama di Indonesia, kalau gue kerja kasar yang ibaratnya nggak perlu ijazah, hidup gue jauh lebih apa bahasanya ya, bukan ngoyo, lebih merih gitu loh. Jadi kalau lu bilang sama aja, gue nggak bisa setuju sama omongan lu gitu. Iya, bukan gitu sih, Vin. Tapi biaya hidup juga tinggi gitu loh di Indo. Hah? Ngerti nggak? Gimana maksud lu? Kok biaya, sorry. Maksudnya biaya hidup di sini juga tinggi. Maksudnya Di Jerman. kontrakan dan sebagainya. Ya di Jerman maksudnya, sorry. Tinggi dalam arti apa nih, Vel? Maksud gue kalau lu kerja full time, biaya hidup nggak tinggi. Jerman justru sangat rendah dibanding Belanda dan Prancis dengan gaji yang serupa ya. Tapi kan nggak bisa dibandingin Indonesia. Indonesia ada Gojek dan sebagainya.
pulang ke rumah nggak perlu bersihin sendiri, ada ini bukan promosi ya, tapi ada apa itu namanya? Go clean. Ya biaya. Ada ibu kos yang bisa mencuci pakaian Anda seminggu sekali atau berapa gitu. Tapi apakah dengan gaji kerja di Indonesia pasti bisa lu mendapatkan semua fasilitas yang lu sebutkan barusan? Kan nggak juga. Nggak semua orang bisa pakai Gojek dan Grab semaunya. Nggak semua orang punya Iya. pembantu di rumah. Jadi nggak fair, Vel. Lu Iya, mungkin melihat makanya Indonesia dari sudut pandang orang kaya doang. kita tidak bisa berdebat soal gaji. Iya, susah. Itu makanya poin ini tidak relevan, sangat tidak relevan karena gaji di Indonesia itu terlalu berbeda-beda. Ada Setuju. juga gaji di Indonesia yang gede gitu. Bahkan lebih gede dari yang ada di Jerman. Karena di Jerman Pajak. pajaknya itu terlalu tinggi juga kalau kamu berpenghasilannya juga gede bisa dipotong sangat banyak banget. Ya, jadi kita sepakat untuk tidak memperdebatkan gaji ya. Oke, terus apa lagi, Vel? Oke, karena itu nggak relevan. Terus soal promosi nih. Jadi Davin kemarin bilang promosi di Indonesia apaan gajinya paling kalau promosi nambahnya berapa sih 10% atau berapa kayak gitu. Oh, 10% Seingatku udah indah banget, Vel. udah indah banget ya dan itu juga nggak Iya. gampang gitu. Sedangkan kalau di Jerman ya mungkin bisa dibilang promosinya agak susah, jauh lebih susah mungkin ya. Mhm. Tapi gajinya emang udah oke gitu. Hmm. Tunjangan sosialnya udah oke, hidup udah terjamin gitu. Iya, Itu oke. mungkin benar, cuman kemarin aku juga bilang bahwa ya kalau kita bicara tunjangan sosial itu kan bicara tentang sistem kan. Iya. Jadi kalau di Jerman tunjangan sosialnya tinggi, kita juga repot juga kalau kita mau masuk ke suatu perusahaan, kita melamar ke suatu perusahaan, kemudian terlalu banyak persyaratan untuk perusahaan itu harus, maksudnya perusahaan ini diwajibkan memberikan tunjangan sosial dan sebagainya, juga akhirnya bingung juga. Kan di Jerman masalahnya kadang seperti itu juga kan. Jadi Iya. nggak bisa apa ya, perusahaan punya kewajiban ini itu. Jadi perusahaan walaupun butuh Mitarbeiter, butuh pekerja, tapi tetap aja dia harus memperhatikan tunjangan sosial ini sehingga nggak bisa seenaknya, nggak bisa cepat untuk Mencari meng-hire karyawan. kita, Iya. meng-hire kita gitu. Jadi kalau di Indonesia mungkin bisa dibilang lebih ke easy hiring, easy firing sehingga kita kalau mau kerja ya udah cepat gitu. Nggak perlu nunggu proses birokrasi yang terlalu lama gitu. Ya makanya kalau soal promosi, soal kerja kayaknya agak susah untuk diperdebatkan. Terus kita juga kemarin ngomongin tentang koneksi nih. Kalau di Indonesia kan koneksi lebih banyak, itu juga subjektif banget kan. Iya, bener. Karena mau gimana pun juga koneksi beda-beda ya. Mungkin bisa jadi kita yang udah lama di Indonesia tapi bentar doang di Jerman, kita bisa mendapatkan koneksi di sini lebih baik gitu. Iya, Karena di betul. sini kemarin sempat disinggung di sini lebih fair gitu. Iya. Cuman Kayak walaupun aku sedikit punya pandangan kalau lulusan Jerman pulang ke Indonesia kayaknya dipandang agak tinggi sih, Vin. bukan agak lagi, Vel. Ini ya memang sangat tinggi malah. Justru kadang gue malah ngerasa risih karena diagung-agungkan semua orang. Jadi nggak seindah itu ternyata. Awal pulang emang rasanya kayak, oh enak ya dipuji semua orang. Wow, pintar banget nih orang. Wow, sukses nih orang bisa kuliah di Jerman. Tapi lama-kelamaan kalau lu udah hidup dalam satu rutinitas, tuntutan mereka terhadap lu pun jauh lebih tinggi dibanding orang lain. Dan itu lumayan stressing me out gitu loh. Oh, malah malah ini ya, Vin. Malah kebalikan ya. Awalnya doang indah.
Oke. Kayak misalnya gini deh, gue magang. Ini contoh doang ya. Misalnya gue magang, orang tahu gue ada di Jerman. Yang satu lagi magang kampus lokal. Tugas yang dikasih ke gue tuh lebih banyak gitu loh. Karena dianggapnya, wah ini kan kualitas Jerman, pasti bisa lah kerjanya lebih banyak gitu. Oh, gitu ya. Mm-mm. Tapi kadang juga bisa jadi perusahaan, gue takutnya perusahaan itu melihat lulusan Jerman dengan status overqualified gitu. Mereka kayak takut ntar, waduh lulusan Jerman nih nggak berani hire gitu, karena terlalu kualitasnya terlalu terlalu berlebih gitu. Nggak sesuai yang Overkill, kita butuhkan malahan. Iya, overkill ya. iya. Kalau itu sih gue nggak tahu ya. Hmm. Tergantung negosiasi pas interviewnya gitu. Kalau kantor Hmm. merasa dia bisa dapetin harga yang dia mau bayar, pasti tetap nge-hire kita gitu kan. Oke. Iya. Ya itu Mm-mm. kita juga nggak bisa berkomentar banyak lah ya. Ya nggak apa-apa lah kalau komentar, kan kita nggak harus bener. Namanya ngobrol Iya. doang. Iya namanya Insecure. juga. Iya ini kan juga insecure kita gitu. Jadi jangan dibuat referensi ya tolong Ya teman-teman yang betul. ada di sini. Ini cuman sekedar ngomong-ngomong nggak jelas aja udah. Mm-mm, mm-mm. Hmm. Oke, kemarin kita juga ngomongin tentang iklim kerja nih. Kalau di Jerman emang harus kita akui bersama dengan lapang dada, iklim kerja di Indonesia sangat buruk kalau dibanding di Jerman. Mhm. Ya Polusi ya. kan? Iklimnya maksudnya, bukan bukan iklim lingkungan, maksudnya iklim dalam pekerjaan kayak Oh, kamu kemarin cerita bahwa email dibales, kamu dapat email jam 1 malam atau jam berapa gitu. iya, ini ya. Berarti maksudnya kultur bekerjanya gitu ya. Iya, nggak kenal waktu seperti itu. Kerja keras bagai kuda. Sedangkan kalau di Jerman kita mengenal yang namanya work-life balance yang Ya kamu betul. bilang gitu. Mhm. Nah, itu mungkin bisa ceritain, Vin. Karena kemarin kita kayaknya belum selesai tuh ngomongin itu. Eh, apa ya? Bentar, gue pikirin dulu. Benar kata lu, memang banyak gitu loh, sampai jam 12 malam pun masih ada email masuk dari atasan. Ya, kita punya hak kan untuk tidak menjawab karena ya bukan jamnya juga untuk kerja gitu. Tapi di sisi lain, kalau orang yang terlalu strict ikutin waktu, misalnya gue mau work life balance pakai gaya Jerman gue di Indo, nggak bisa juga, Vel, karena di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Bos juga lama-lama males kalau gue balasnya di jam kerja doang. Ketika ada orang lain yang bisa siap 24 jam gitu kan, walaupun secara legal gue punya hak untuk tidak menjawab gitu. Oke. Terus, cerita yang menurut gue sangat ironis pun, pertama gue dengar cerita dari bokap, katanya ada teman kantornya lagi cuti lahiran, udah duduk di kasurnya siap-siap mau lahiran, masih depan laptop. Setelah lahiran pun langsung ngebuka laptop lagi. Itu kayak aduh sedih banget. Gue pikir tuh orang salah sih. Tapi lambat laun ternyata banyak kejadian serupa gitu loh. Rekan-rekan kerja di kantor gue pun ada yang kayak gitu. Gue mikir, wah apa udah normal kayak gini di Indonesia. Itu sedih sih, Vel, untuk tahu hal itu ya. Iya. Jadi kalau di Jerman memang kita gimana ya? Dapat kalau ada ibu-ibu hamil gitu, setauku cutinya lumayan panjang gitu. Aku nggak berani ngomong berapa bulan, tapi lumayan panjang lah. Maksudnya Mhm. nggak sampai selesai beranak, habis itu masuk juga gitu. Soalnya kan em, seorang ibu itu harus punya waktu juga kan sama anaknya gitu, sama Betul. bayinya gitu. Mm-mm. Gini, Vel, kalau di Jerman nggak hanya saat melahirkan, tapi pas membesarkan pun mungkin balita atau batita, gua nggak tahu durasinya, tetap ada jatah cuti lagi buat jagain anak. Bahkan suami pun bisa izin cuti buat jaga anak gitu loh, nggak cuma istri yang Iya, melahirkan. Kalau di Indonesia nggak ada kan kayak gitu. iya. Tapi ya itu kembali sih menurutku kalau soal sistem kita nggak bisa debatin sih Vin. Karena ntar kalau Indonesia ada sistem kayak gitu, perusahaan jadi takut untuk mengambil pekerja yang Perempuan. perempuan yang barusan nikah gitu.
Iya. Ntar Atau wawancara ditanya, kamu barusan iya. nikah ya? Mm-mm. Terus belum punya anak? Belum, ini lagi mau bikin gitu. Hmm. Wah, oh iya ya udah gitu. Ah, Harus. langsung, oh iya ya udah, besok ini ya diambil ya apa? Kok diambil apa maksudnya? Kita telepon ya kalau dapet gitu. Terus diam-diam mereka, Hilang. iya, udahlah jangan lah. Ntar kita harus ngasih tunjangan ini itu dan sebagainya, Iya. nggak enak. Iya, penolakan pun enggak, langsung hilang aja di ghosting gitu. Nah, ini secara formal, cuman sebenarnya gara-gara itu gitu loh. Iya. Yang sebenar-benarnya, yang mereka diskusikan di internal gitu. Iya. Kemudian juga ini nih, Vin. Kalau kita bicara tentang apa itu Nachfrage, demand soal Permintaan gitu. pekerjaan, iya permintaan di bidang studi kita kan Hmm. kita ini sama-sama di bidang manajerial kan, Betul. yang mana bisa dibilang tidak begitu dibutuhkan oleh pemerintah Jerman gitu, oleh Jerman lah, karena di Jerman biasa dikenal dengan MINT, yaitu kedokteran, M-nya mediciner kan, kedokteran Hmm. yang di bagian kesehatan gitu, kemudian informatiker yang Komputer. bergerak di bidang komputer, tapi bukan ngambil komputer ya. IT ya. Ya, IT. Di bidang IT, kemudian Naturwissenschaftler di bidang ilmiah, kemudian di bidang tekniker, yang bidang anak-anak teknik gitu, engineer dan sebagainya gitu. Kita bidang manajerial kurang dibutuhkan sebenarnya, cuman tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa bekerja di sini. Cuman emang agak susah, harus diakui. Itu dari mana, Vel, risetnya? MINT ya ini sekedar dengar-dengar aja sih. Coba ya, kita buka MINT. Itu apa? Soalnya waktu di Gute kita udah ini sih, Vin. Udah ngomongin soal ini. Aku taunya tentang ini juga di Gute. So, cuma apakah itu ditujukan buat Auslander doang, buat orang asing doang, atau lokal Enggak. pun sama? Aku kurang tahu ya. Pokoknya ini emang 4 bidang ini yang emang Jerman perlu, yang emang dibutuhkan gitu. Oke. Matematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Oke. Gue nggak tahu sih, karena dosen gue pernah di pelajaran HR kalau nggak salah, Human Resource, dia bilang employment rate di dunia apa di Jerman, gue lupa ya. Jerman mungkin di rankingin berdasarkan bidang. Sebenarnya semua yang bidang ekonomi, terutama manajer kayak gitu-gitu, itu masih di atas-atas, Vel. Demand-nya masih tinggi. Yang agak susah justru yang gue inget paling bawah tuh filosofi, itu agak susah nyarinya. Terus bidang-bidang lain kayak jurnalis juga agak susah, media kayak perfilman juga rada susah kalau di Jerman. Cuma gue pikir untuk manajer atau ekonomi lah simpelnya itu masih banyak kok, karena simpelnya kan semua kantor tetap butuh, pasarnya nggak ada habisnya. Iya sih. Ya mungkin agak susah ya kalau berdebat tentang ini gitu, ngomongin tentang yang namanya ini kan lebih ke ekonomi ya kita, Vin, karena bicara tentang permintaan gitu. Kita nggak tahu ke depannya kayak gimana gitu. Kita juga nggak tahu ini ada otomatisirung, ada apa sih otomatisirung? Ya semacam kayak AI gitulah. Apa itu? Artificial Intelligence gitu. Iya. Iya. Bahasa Indonesianya apa sih? Ya pokoknya itulah, AI ngerti kan semuanya. Iya, ngerti. Di bank-bank kayak Commerzbank udah mulai pakai kayak gitu sehingga mengurangi pekerja dan sebagainya seperti itu. Emang ada juga yang bilang kayak waktu aku datang ke Berlin itu seminarnya salah satu politisi Indonesia,
Budiman Ya. Sujatmiko, dia bilang yang dipentingkan itu justru di bidang-bidang sosial yang mengacu ke etik gitu, kayak contohnya filsafat gitu, contohnya malahan. Karena Oke. kalau yang profesi yang seperti kayak bankers gitu kan bisa digantikan dengan apa namanya, dengan robot gitulah. Sedangkan kalau kayak filsafat kan kayak apa ya, lu bikin kebijakan gitu harus ada etiknya lah, ada etikanya gitu lah. Kayak hakim juga, hakim nggak mungkin kan kita mau diadilin sama robot gitu. Itu kan kalau di Jerman sih udah jelas itu melanggar Menschenwürde gitu. Apa itu, prestisnya manusia lah. Kita sebagai manusia martabatnya nggak mau kan digituin. Iya. Jadi gimana? Oke. Emang Ini agak susah ya. iya. Jadi balik lagi kalau suruh milih gitu ya, di Jerman apa di Indonesia. Kalau lu dulu deh, Vel, gimana? Kalau gue juga agak susah sih, Vin. Gue nggak mungkin bisa objektif, tapi ya udah, ini insecure gue ya. Gue sih bakal balik sih. Karena lo tau lah, gue bukan anak apa ya. Gue dulu selalu mepet-mepet terus kan, tapi lulus kayak gitu. Maksudnya dapat student college juga dapat. Terus juga lulus juga tepat waktu 2 semester. Cuman ya kayak gitu. Maksudnya ya anak biasa aja lah yang lulus terus, yang lancar-lancar aja, yang masih nggak ada masalah apa-apa. Cuman ya standar aja gitu. Walaupun itu aku juga udah bekerja keras gitu loh. Cuman ya sejak awal aku ini sih, jadi punya nazar gitu. Apa tuh? Ya kalau aku kan kuliah tentang Personal Forecast Management, tentang transportasi. Kalau aku bisa lulus, ya udah aku emang ini Indonesia butuh kan. Jadi aku bakal balik gitu sih. Kalau lulus, ya istilahnya mengabdi lah. Entah itu dimanapun, maksudnya nggak harus masuk PNS atau apa gitu. Maksudnya ya kalau aku mau cari duit ya bisa bisnis. Tapi khusus untuk bidang studi ini lebih aku peruntukkan untuk mengabdi gitu kan. Mengabdi gitu. Cuman gitu sih, Be. Kayak Apa? inilah. Lagu Padamu Negeri gitu kan. Pertama kan dia berjanji dulu kan. Padamu Negeri, kami berjanji gitu. Kita sebagai orang biasa ya emang berjanji gitu. Semua orang pasti juga berjanji gitu. Tapi kalau kemudian di di kalimat keduanya, berbakti. Padamu negeri kami berbakti. Nah, di situ ya kalau berbakti kan semua orang berbakti gitu kan, bayar pajak dan sebagainya. Kalau nggak berbakti ya pasti berurusan sama pemerintah atau apa gitu, pihak yang berwajib gitu. Kemudian habis itu mengabdi. Kalau mengabdi kan pasti jadi abdi gitu kan. Walaupun di Indonesia kata mengabdi dan berbakti itu sama gitu loh. Tapi habis itu baru tingkat keempatnya. Ini kayak level-levelan gitu sih kalau menurutku. Ini tafsirku sendiri ya. Ya, Terakhir baru bagimu negeri, jiwa raga kami. Nah, itu urusan orang-orang lain tuh yang kayak contohnya Munir atau apa yang mau mengorbankan jiwa dan raga dan sebagainya kayak gitu. Ya itu sih, mungkin itu ya ini agak ngalor ngidul ya. Cuman ya kalau aku sih di samping udah ngomong sama orang tua bahwa mau balik ya, selain itu ini sih gue udah istilahnya bernazar lah. Oke. Ya kalau ini nggak bisa diperdebatkan, Vin. Makanya gue agak subjektif. Gue harus akuin itu. Iya.
Gue juga mungkin udah berapa kali ngomong sih ya, kalau gue juga segimananya yang gue pikirin, gue pun tetap kepikiran suatu hari gue bakal balik lagi ke sini. Tapi Iya. memang tidak dalam waktu dekat. Bahkan gue pernah bilang juga mungkin ke lu ya, agak serem. Awalnya gue bilang begitu, cuma lama-lama setiap gue ngayal, hayalan gue selalu nanti pengen punya rumah di sini, maksudnya di Jerman gitu. Nanti pengen punya mobil, pengen punya apa, pengen punya apa. Terus lama-lama mikir, kapan gue pulang ya kalau kayak gitu? Iya sih. Ini bakal jadi obrolan kita yang mungkin bakal besok-besok kita putar lagi sih, Vin. 10 tahun lagi Iya, obrolan ini sangat berharga sih, Vin. Di iya mana bener. dua orang lagi insecure tentang masa depannya gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Aku Iya juga betul. bisa aja tuh ada kemungkinan juga kan menelan ludah sendiri. Malah Cuman stay di ya, Jerman gitu ya. ya ini kembali lagi kita nggak tahu situasi ke depan. Kita nggak tahu ini tiba-tiba ada corona terus sekolah diliburin sebulan, kuliahku libur lebih dari sebulan nih. Aku nggak tahu besok mau ngapain kayak gitu. Ya besok ada kerjaan sih untungnya. Cuman ya kayak gitulah, kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan, sekali lagi seperti itu. Jadi ini sekedar obrolan dua orang yang insecure aja sama masa depannya gitu. Iya. Ya. Kalau kerjaan part time lu gimana, Vel? Ya sejauh ini sih 2 bulan ini kerja di McDonald, di McD, Tapi males. maksudnya terkait sama corona ini gimana dampaknya? Ya sebelumnya sih enggak sih kalau yang isu-isu sebelumnya, karena di tempatku termasuk aman kan. Cuman Oke. kemarin sih harusnya weekend itu rame biasanya. Biasanya weekend itu kita kerjanya beneran ngos-ngosan lah. Karena ordernya banyak dan sebagainya. Cuman kemarin sih Sabtu aku kerja. Kemarin ya hari Sabtu aku kerja yang harusnya rame ternyata enggak. Emang ya nggak tahu ya. Mungkin karena orang lagi takut atau apa kan, ini beritanya mencapai kepanikan yang klimaksnya mungkin, Vin, Iya bener. akhir-akhir ini di Indonesia juga sama kan, paniknya juga mencapai klimaksnya Iya. seperti itu mungkin bisa dibilang. Malah ada siapa yang bilang ya, si Anies apa? Katanya puncaknya tanggal 8 Mei. Gua kayak, kok bisa sampai ada tanggalnya gitu. Ini kalkulasinya kayak gimana? Ya mungkin bisa sih kalau dia melihat eh, wabah-wabah sebelumnya atau apa gitu, melihat penanganannya gitu. Kita nggak tahu dah, kita nggak mau berspekulasi tentang corona lah. Ini Iya, banyak banget historical. ya, karena kita bukan bidangnya ya. Iya, kita kita bukan mediciner. Iya. Cuman emang gimana ya? Mungkin kita juga ini sih, Vin. Kamu kan global management juga pasti juga inilah ngerti dikit-dikit lah tentang, dari sisi anak global management pasti ngomong tentang ini tentang negara-negara gini yang terjadi antar negara ini juga pasti memikirkan itu juga. Kayak aku juga anak transportasi di bidang yang manajemen transportasi juga mikir juga, ini transportasi umum jadi orang-orang takut loh naik transportasi umum gitu. Mhm. Toilet Emang, juga habis ya, tisu toilet ya. iya itu kenapa sih? Kenapa pada tisu toilet ya? Gue juga nggak kepikiran kenapa. Oh, karena mau ngurung diri, Vel. Kalau di US kan jadi bercandaan tuh, orang-orang borong tisu toilet karena mereka mau isolasi diri di rumah, dan itu kan sangat penting buat cebok mereka gitu. Iya iya. Kenapa nggak makan? Aku sih borong beberapa, nggak borong sih, maksudnya ya lumayan lah buat persediaan kayak makanan kaleng atau apa, sehingga ya setidaknya kalau seminggu tanpa belanja aku masih hidup sih dengan nyaman sih. Cuman nggak terlalu banyak sih. Ya paling makanan kaleng kayak gitu, Oke. pasta dan sebagainya, normal lah.
Cuman emang orang-orang pada beli macam-macam, beli makanan pokok kayak pasta, itu habis beras. Gue juga nggak tahu kenapa orang Jerman tiba-tiba mengkonsumsi Beli beras. Iya, beras pada habis-habisan, terus spaghetti dan sebagainya pada habis-habisan. Nggak tahu dah pikirannya. Tapi ya udahlah. Ini memang terjadi perubahan yang sangat dinamis sih gara-gara isu ini. Iya, jadi kita nggak tahu masa depan sih. Masa depan terlalu susah untuk diterka. Beda banget ya, Fit. Seminggu lalu kayaknya kita ngomong lepas gitu. Tapi setelah ini mungkin kita agak bingung gitu karena kita melihat perubahan yang begitu cepat gitu. Iya benar. Ya, Iya, nggak bisa disalahkan, kayak memang semua orang mendadak panik, pasti kita kena impact-nya juga. Iya. Jadi gimana nih? Tua di Jerman atau tua di jalan nih? Ini juga bingung sih. Kalau gue mimpi indahnya sih begini, Vel. Satu, kerja di perusahaan Jerman yang ada di Indonesia, lalu ekspat ke Indonesia, hidup di Indo, kerja di kantor itu, tapi fasilitas dan gaji tetap employee Jerman, dalam arti euro gajinya. Wow, itu indah banget. Yang kedua, kalau gue bisa kerja dengan uang yang lebih dari cukup, gue bisa nabung, terus sambil nabung buka usaha di Indo, dijalanin sama keluarga, sampai udah merasa cukup baru gue pulang. Itu juga bisa kan? Kalau kayak gitu masuknya tua di Jerman atau tua di jalan? Ya, kalau misal lu pensiun terus balik Indo atau gimana? Gue belum kepikiran sampai pensiun sih. Mungkin di usia 30-an atau 40-an best gue balik. Mungkin ya. Itu sih tua di jalan balik ke Indonesia. Tetap ya. Karena aduh gimana ya, Vel. Gue pun takut kalau suatu hari udah berkeluarga, punya anak, tuh anak mau disekolahin di mana gitu. Iya sih, bener sih, Vin. Bener sih. Makanya gue sih kayak memberikan diri gue dua opsi gitu, Vin. Antara lu pulang langsung atau pulang ya nggak pulang. Itu sih. Kalau aku sih memberi opsi dua itu sih. Karena menurutku ya, kalau udah usia 30 40 apalagi udah punya anak gitu, ya bakal nggak pulang sih, Vin. Susah banget untuk pulang. Kemungkinannya kecil karena nggak mungkin istilahnya berjudi di Indonesia yang dari nol lagi gitu ya. Iya, yang challenging loh. Kalau di Jerman udah mendapatkan kepastian semua. Sedangkan kalau aku balik umur 25 gitu, masih belum kawin dan sebagainya, masih oke. Aku berani berjudi lah istilahnya. Ya udah gitu, kalau misal nggak bisa makan ya udah minta orang tua gitu kan. Sedangkan kalau udah punya anak dan sebagainya, gila apa? Pasti punya gengsi juga dan sebagainya. Masak habis dari Jerman kayak gini kayak gitu, itu tekanan yang sangat tinggi. Iya benar. Sedangkan Jerman udah menjamin, istilahnya menjamin hidup. Bahasannya berat banget sih ini soalnya. Gimana ya? Iya. Kalau aku sih ada gimana ya? Ada pandangan sih. Kalau Vel, sebentar ya, Vel, di pause dulu. Kenapa, Mas? Oke. Atau beli nasi kali ya, sama gorengan. Nanti deh, abis gue telepon sama Marcel ini. Enggak sih, ya nggak tahu. Kalau lu mau duluan aja deh, gue nggak nentu soalnya. Itu lapar. Gimana, Vel? Sorry. Nah, itu enaknya di Indonesia, bisa beli makanan dengan nyaman gitu. Gue kalau di sini bingung. Gue nggak suka doner juga kan. Jadi soal makanan, ya ini subjektif sekali lagi. Soal makanan gue nggak begitu suka kalau di sini. Nggak praktis dan sebagainya. Gue harus masak sendiri dan sebagainya. Gue nggak suka masak. Ya begitulah, lo tahu sendiri. Cuman kalau melihat prospek kerjanya, kayaknya gue juga nggak melihat prospek kerjanya di sini sih, Vin. Karena bidang gue kan manajemen transportasi kan. Yang spesifik mana, gitu ya. Iya, yang mana lo tahu pasti bekerjanya dengan bisa dibilang dengan
pasti terkait dengan pemerintahan karena transportasi umum pasti melibatkan kartu asnya itu di pemerintah lah pasti. Iya betul. Iya kan? Tapi apakah jurusan lu harus transport umum, Vel? Enggak. Tapi kamu mau bikin transportasi apapun pasti kartu asnya di pemerintah. Betul. Iya. Gini soalnya gue pernah dengar ada loker yang job desk-nya sebenarnya seksi banget buat jurusan lu gitu, terutama buat lu sendiri, Vel. Kenapa lu? Karena tawaran kerjanya adalah gue lupa jabatannya manajer atau apa, tapi di perusahaan Flixbus GmbH itu, dan dia spesifik nyari orang Indonesia. Tebakan gue, dia mau mulai bisnis di Indonesia, Flixbus mau masuk. Makanya dia benar-benar nyari orang Indonesia di jurusan yang relevan untuk kerja di Flixbus gitu, Vel. Nah itu sama aja, berarti gue kerjanya di Indonesia. Kayak lu kerja di BB Sengker. Betul, tapi ya Iya. belum tentu. Mungkin bisa jadi tahun-tahun pertama lu di sana dulu, lu jadi sales yang key customer-nya negara Indonesia kan bisa juga tuh. Iya. Atau bisa jadi lu bakal jadi orang yang melakukan survei ke Indonesia gitu kan. Iya, atau at least inilah Vin, jadi negosiator dan sebagainya. Atau at least jadi penerjemah lah Vin. Iya lah. Penerjemah. Kan mereka juga mikir pasti ada nilai plus kan. Kalau misal lu nggak cuma menerjemahkan, tapi lu tahu bahasa kulturnya juga gitu kan. Apa sih namanya Fachbegriffe lah istilahnya kalau bahasa Jerman. Spesifik bahasa spesifik. Jadi gue ngobrol sama mereka nyambung gitulah. Kalau kita kan sebenarnya belajar ilmu sosial kan sebenarnya itu Vin, kita ngafalin definisi kan perlunya itu supaya biar kita ngobrol nyambung. Kadang kan kalau kita nggak belajar di kuliah gitu, ya mungkin kita bisa belajar di luar ya, cuman kalau kita nggak belajar tuh definisinya tuh bisa ngambang gitu loh. Iya betul. Menurut gue definisi A itu seperti ini, menurut dia definisinya itu seperti ini. Makanya kita bikin suatu kesepakatan bersama seperti itu. Bahkan kalau di hukum definisinya itu kan beneran ditulis tuh di undang-undang atau apa gitu. Iya benar. Ya menurut gua kuliah ya selain jurusan IPA gitu ya. Kalau IPA kan ilmu yang pasti eksak. Kalau ilmu sosial kita tuh kuliah untuk membantu kita melatih berpikir secara sistematis gitu kan. Bukan berarti di lapangan, oh kalau case-nya begini gue harus pakai tools yang ini, gue harus pakai SWOT, gue harus pakai apa. Itu enggak. Sebenarnya ya lebih banyak improvisasinya di lapangan. Tapi dengan kita kuliah, kita bisa berpikir dengan lebih terstruktur, lebih efisien gitu. Dibanding orang yang nggak pernah punya pendidikan yang sama kayak kita. Iya, nggak ada rumus baku lah ya istilahnya. Iya. Pikirannya lebih rapih lah gitu. Nggak semerawut di kepala tuh. Kira-kira kalau kamu global management kayak apa itu? Ada prospek apa nih Vin kira-kira kerja kayak gitu? Di bagian apa gitu kira-kira? Menurut gue ilmunya tuh sangat luas. Semua bidang di kantor tuh digarap sama ISGM ini. Tapi kurang dalam itu loh. Dalam arti ketika gue di Schenker ini, gue kan ketemu anak-anak magang lain yang jurusannya lebih spesifik. Misalnya magang di bidang finance, pas gue tanya jurusannya accounting dan finance. Atau yang di bidang operation sama gue, bidangnya jurusannya ternyata memang logistik. Mereka tahu banget gitu. Ada beberapa poin yang gue kalah lah gue rasa. Tapi di situ kelebihannya jurusan gue, kita masih dikasih pilihan gitu loh, belum kejeblos di satu bidang spesifik. Kita disuruh nyicipin satu persatu kulit luarnya. Dari situ baru kita bisa tajemin di S2 atau di tempat kerja. Karena kita punya chance yang sama untuk di bidang apapun. Gue bisa daftar sebagai karyawan di bidang finance, bisa juga di marketing, bisa juga di operation. Karena semua ilmunya gue pernah pelajarin, termasuk logistik. Iya, sebenarnya gue juga luas juga sih, walaupun gue spesifik banget kan. Jurusan gue kalau diterjemahin lengkapnya Mobilität und Personenverkehrsmanagement. Itu ini nama baru ya, tambahin Mobilität, jadi mungkin biar lebih luas kali tahun ini. Oh, sebelum Oke. Jadi gue agak molor, beruntung sih jadi ada ini jurusan gue jadi tambahan
Oke. Ditambahin mobilitas, jadi manajemen lalu lintas orang dan mobilitas lah, kira-kira seperti itu. Kalau yang gue Sorry, bentar, gue revisi tadi apa, gue ngomong apa sih? Manajemen, mobilitas dan lalu lintas orang, kurang lebih seperti itu. Oke. Iya. Kalau yang gue ngerti, Vel, ini nggak tahu ya, tolong dibenerin kalau salah. Kalau pergerakan manusia kan namanya mobilitas ya. Kalau pergerakan barang namanya transportasi, bukan sih? Kalau kita ngomongin definisi agak rumit sih, Vin, karena profesor gue tiga-tiganya punya definisi yang berbeda yang masih diperdebatkan seperti itu. Dan iya, seperti itulah. Cuman kalau menurut gue sendiri mobilitas tuh ya cuman pergerakan doang. Dari terjemahan dengan Bewegung. Oke. Apapun itu, mobilitas data dan sebagainya itu juga termasuk. Berarti kalau disederhanakan, lu dengan jurusan lu tetap bisa kerja di perusahaan yang mengirim barang gitu ya, transport macam DHL atau Schenker gitu. Tapi lebih fokus ke orang, cuman tetap aja kan. Gue juga bisa ngambil juga logistik gitu. Tapi jurusan gue lebih spesifik ke mobilitas dan lalu lintas orang. Oke. Iya, kan ada lalu lintas data kayak gitu. Nah itu gue nggak bisa. Gue nggak bisa ke Telkom terus gue sok-sokan pintar gitu. Lalu lintas data, ini ada lalu lintas data semua nih kayak gitu. Tapi tetap nggak cocok gitu ya. Masalahnya kalau kita ngomong lalu lintas tuh luas banget sih, Vin. Mobilitas dan lalu lintas tuh luas banget. Berhubungan badan itu juga ini termasuk lalu lintas. Serius. Kan kalau nggak salah ya, kalau bahasa Jerman itu sinonimnya berhubungan seks itu ini. Kelamin apa sih bahasa Jermannya? Geschlecht atau apa? Iya, Geschlechtsverkehr. Geschlechtsverkehr itu seks. Kalau nggak salah loh ya. Oke. Iya. Terus the more I know. Tubuh kita ini juga aliran darah itu juga verkehr juga. Iya benar, Deng. Iya. Kalau ngomongin verkehr doang banyak lah definisinya. Gue nggak tahu kalau diterjemahin bahasa Indonesia ya. Cuman ini juga sekali lagi definisinya juga luas gitu. Profesor gue masih mendebatkan macam-macam lah. Oke. Ya. Cuman kalau kita ngomongin verkehr emang lebih condong ke instrumennya sih. Ngomongin transportasi gitu. Instrumen yang memungkinkan itu semua bermobilitas gitu lah. Dengan tujuan. Kalau misal cuman mobilitas bergerak tanpa tujuan itu bukan termasuk lalu lintas sih. Oke. Iya. The more I know banget sih, Geschlechtsverkehr. Iya, Geschlechtsverkehr. Seperti itu. Lucu ya? Cuman gue nggak bisa terjemahin ke Indonesia kemudian gue ngomong gitu, seks ngewe itu juga transportasi loh. Gue harus hati-hati deh. Gue kadang tuh sebagai orang yang punya intuisi berlebih gitu kadang agak susah sih, Vin. Gue kadang berpikir sendiri gitu, gue ini insecure juga sih. Gue insecure juga kalau orang nggak ngerti apa yang gue omongin gitu loh. Iya sih. Oke. Bahasan lu terlalu ini ya, spesifik dan orang nggak ngerti gitu. Iya, kalau gue ditanya gue bisa menjelaskan gitu dengan jalan pikiran gue. Gue takut kalau orang ngambil sepotong-sepotong kemudian menyimpulkan sesuatu yang terlihat goblok gitu kan. Wartawan Indo kan kadang jahat-jahat juga kan. Dikasih headline yang clickbait gitu demi konten, demi dilihat banyak orang, dia pakai headline yang menyesatkan gitu. Iya, sering itu mah. Iya.
Jadi gimana nih? Tua di Jerman atau tua di jalan? Kayaknya kita nggak bisa ngambil konklusi ya. Atau lu mau ngomong sesuatu? Keputusan akhir deh kalau gitu, Vel. Iya. Kalau dari gua, suatu hari gua akan pulang, berarti gua bilangnya tua di Jerman, karena ketika gua udah tua banget pulang ke Indo, gua nggak tua di jalan lagi, gua udah stay di rumah, bisnis, nggak harus kerja 9 to 5. Gimana Wede. menurut lu? Kayak lagunya Ardhito Pramono tuh 9 to 5. Bagus banget sih. Gue seneng banget sih. Gue pulang kerja dengerin itu rasanya, gue udah kerja keras nih. Padahal gue kerjanya cuma berapa jam. gue nggak kerja 9 to 5 padahal kerja gue kan jadwalnya bisa berubah-ubah kan. Maksudnya nggak bosenin 9 to 5. Cuman ya tetap aja sih. Gue bisa relate, nggak tahu kenapa. Tadi apa? Sama lah. Jadi tadi gue apa? tetap tua di Jerman. Iya, iya. Walaupun pada akhirnya pulang. Kalau lu? Kalau itu berarti kalau pada akhirnya pulang ini dong, berarti tua di. Oh, maksudnya sampai tua gitu ya berarti? Iya, maksudnya bukan sampai tua, sampai sukses. Kalau udah sukses baru pulang. Oh, gue ngerti sih. Iya, iya. Jadi lu pulang dengan membawa kesuksesan gitu. Udah sukses gitu. Bukan orang biasa lagi gitu. Ya kalau itu berarti tua di Indonesia berarti, Vin. Betul, tapi nggak tua di jalan. Oke, kalau gitu gue juga nggak tua di jalan, tapi gue balik Indonesia. Jadi gue pinginnya, gue nggak harus, gue nggak ngejar gaji kan. Jadi gue bisa aja pulang ke Indonesia, gue pergi ke daerah yang nggak macet gitu. Gue kembangin aja tuh. Ya gue bukan orang siapa-siapa ya, maksudnya gue malah lebih seneng kerja di mana gue nggak terbebani gitu. Jadi kalau di Jakarta kan pasti kan banyak beban gitu kan, banyak beban kerjaan, perusahaan pasti expect lu sesuatu yang macam-macam gitu. Sedangkan kalau walaupun dengan gajinya pasti gede, tapi tanggung jawabnya juga gede gitu. Sedangkan kalau di daerah terpencil mungkin gue bakal apa ya? Ya bakal dibayar dengan bukan dengan gaji tapi dengan begitulah. Kalau misal gue bisa mengabdi gitu, ngerti kan? Jadi kayak masyarakat kalau misal dibuatin suatu sistem masyarakat desa, kalau ya gue nggak tahu ya bakal kemana. Cuman ini bayangan gue, imajinasi gue aja sih. Kalau misal gue di suatu desa, gue kembangin suatu yang bagus gitu, mereka pasti kan bakal seneng gitu. Kemudian dapat keluarga baru dan sebagainya. Ini imajinasi gue aja sih. Maksudnya enggak. Iya seperti itu sih, Vin. Nggak dibayar gaji, tapi kayak yang kalau film dokumenter gitulah. Kalau yang gue sih beberapa hari sering lihat cerita seperti itu sih. Dia exchange ke suatu desa atau apa bule gitu, terus habis itu malah seneng di situ, betah di situ. Mungkin gue mau nyoba sih kapan-kapan ke daerah terpencil gitu, ke Indonesia Timur yang nggak macet gitu. Iya. Cuman sih. juga Iya sih, yang bener. penting ada internet sih, Vin. Yang penting ada internet. Gue nggak masalah sih di Indonesia bagian manapun, malah gue lebih seneng yang nggak macet gitu sih. Iya benar. Kalau di Jakarta daripada tua di jalan. Jadi intinya gue nggak mau tua di Jerman, juga nggak mau tua di jalan. Iya sama. Berarti temanya mungkin kurang bener ya. Kalau tua di jalan bukan di Indonesia tapi di Jabodetabek doang gitu ya. Iya, bener sih. Atau mungkin ini, Vin, ibu kota baru. Nah, itu mantap tuh kayaknya, walaupun panas. Itu menarik juga sih menurut gua. Iya, tapi bisa dipertimbangkan sih. Kalau panas mungkin cuaca panas itu kan kayaknya beneran di garis khatulistiwa ya. Itu bisa dipertimbangkan sih. Dan ini itu kan kota baru ya, ibaratnya baru hidup gitu. Suatu saat nanti. Artinya nggak ada boomers juga dong, isinya kan yang generasi kita doang gitu. Iya juga sih. Itu kan kota baru. Iya kan, sudut pandang baru, unik, dan
Bisa jadi bagus atau malah petaka, kita nggak tahu gitu. Iya juga sih. Iya sih, orang bayangin kota isinya pekerja semua gitu. Dengan orang yang baru tinggal di situ semua. Untuk awal-awal Betul. itu kalau ada satu orang yang bisa menginfluence orang entah baik atau buruk, dia bisa Nggak. membuat suatu paham baru atau suatu budaya baru sih. Iya benar. Iya nggak? Iya benar. Di situ benar-benar apa ya, semua pergerakannya bakal cepet. Kalau lu pinter lu bisa nguasain daerah gitu kan, baik di ekonomi ataupun sosial gitu. Iya. Lo orang memulai dari nol semua, Vin. Lo bayangin datang, walaupun ya nggak bisa dibilangin nol semua, pasti ada latar belakang yang mereka bawa dari mana-mananya. Cuman mereka datang sebagai orang baru semua lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi nggak ada senioritas di situ. Siapa Nggak bilang kan nggak tetap ada warlock. Maksudnya nggak ada orang yang bilang gini, gue orang dari daerah sini sudah kakek nenek gue atau apa udah di sini gitu. Nggak ada orang yang kayak gitu kan. Bisa jadi. Ya, Orang kita lihat aja lah. hutan kok. Kalau dia ngomong kayak gitu, emang lu hantu apa? Ini hutan coy. Atau hubah-hubah. Iya. Tapi by the way, Presiden Habibie tuanya di Jerman. Bisa dibilang seperti itu sih. Iya deng, iya bener. Di akhir hayatnya di Indonesia sih meninggalnya. Cuman terakhir sering ke Jerman juga kan semenjak dia sakit. Fasilitas kesehatan sih emang mungkin bisa dibilang karena Presiden Habibie dia bayar asuransi terus-terusan, Vin, sejak dia pulang ke Indonesia. Ya. Jadi lagi-lagi, dia di sini kalau dipikir lagi ya, selama lu kaya, lu nggak perlu milih sih, Vel. Iya juga sih, kan? Bener sih. Dia kalau misal nggak bayar asuransi pun dia juga warga negara kehormatan gitu. Iya. Masa sih nggak ada bantuan dari pemerintah Jerman? Iya kalau Pak Habibie mah special case. Iya, kalau misal nggak ada bantuan pun juga dia punya duit gitu. Iya. Anaknya dia mah beda gede, lah. Di sini gue denger gede. Yang di dekat Hamburg sama di dekat Munchen itu gede-gede semua tuh. Maksudnya itu kayaknya mungkin ya dari pemerintah atau apa ya, karena dia warga negara kehormatan atau apa, kita nggak tahu. Cuman entah dia kaya atau apa, kita nggak tahu, karena kan dia juga punya royalty kan. Iya. Jadi begitulah. Kita keputusan akhirnya begitu ya. Gosipin orang yang udah meninggal, Vin. Nggak gosip, kita kan mengenang. Iya, kita mengenang. Iya. Kan kalau orang kuliah di Jerman pasti kebanyakan beberapa orang yang ngambil teknik pasti karena Habibie mungkin ya, yang ingin bikin pesawat atau apa. Alah, nggak usah teknik, gue kuliah ekonomi aja dibilang, ih penerus Habibie, sejak kapan Habibie manajemen? Tapi bener loh, orang Indonesia pasti kalau teknik atau apa pasti ingin di RWTH kan, gengsinya gede kan. Iya benar sih. Iya. Walaupun gue nyombong dikit ya, anaknya Habibie juga di Braunschweig dulunya. Belagu banget. Habibie juga sering main ke Bremen. Iya. Oh gitu ya. Oh iya, karena dekat. Katanya dia punya rumah di dekat daerah Bremen, cuma gue nggak tahu. Iya. Dia di dekat Hamburg, 70 kilo dari Hamburg. Kan Hamburg juga dekat dari Bremen kan? Iya, dekat. Iya. Sekitar itulah, gue nggak berani berapa kilonya, tapi kira-kira seperti itu. Biasa gosip-gosip dari anak-anak. Ya kayak gitu dah. Iya, kita jadi ngomongin Pak Presiden. Ya udah kalau gitu, maaf banget kita tidak bisa memberi konklusi pada hari ini karena tua di Jerman juga nggak enak
membosankan. Iya, benar. Ya nggak sih? Stagnan. Nggak sih, Betul, stagnan betul. gitu terus, nggak ada tantangan Iya, baru dan sebagainya. susah Eh, sukses. Ya jatuhnya cuman cari aman doang sih, Vin. Ya nggak? Iya, bener banget loh, bener banget. Iya. Kemudian tua di jalan juga nggak menyenangkan. Kemacetan itu betul-betul apa ya? Membunuh Bukan hal perlahan. sepele. Iya. Betul. Itu bukan hal sepele, itu bikin stres dan sebagainya. Kita masih sayang hidup kita. Jadi kita Kita putuskan untuk di- opsi lain. untuk iya, untuk bersifat dinamis lah. Iya. Kita harus jadi seperti apa ya? Fleksibel lah, kita harus fleksibel terhadap masa depan. Karena perubahan bisa jadi ke depannya bakal tepat. Itu konklusi kita setelah ngobrol ngarul ngidur kali ini. Lu mau ngomong sesuatu nggak, Vin? Enggak, gue cuma ya udah deh, pesan terakhir gue berterima kasih kepada lu Vel karena selalu memberi gue kesempatan untuk bisa ikut di semua konten-konten lu ya. Apalagi Siap. dijadiin yang pertama lagi. Itu ya sebuah penghormatan. Widih. Ya udah kalau gitu, gue juga seneng banget sih, Vin. Gue berterima kasih udah mau ngobrol. Walaupun ini juga nggak tahu bakal didengerin orang atau enggak. Gak Mungkin apa-apa. orang denger baru detik pertama-tama ini apa sih nggak jelas, matiin udah. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ntar kalau 10 tahun lagi kita pasti dengerin ini, Widih. Dulu kayak gini nih. Bahkan kita tunjukin ke anak cucu kita mungkin kalau kita udah tua. Suruh dengerin nih. Sebagai kenang-kenangan lah. Oke kalau gitu, Yep. aku Marvel Fu pamit undur diri dan Davin Dwi Majodi dari Bekasi. Oke. Aku Marvel Fu dari Braunschweig, Jerman. Bukan di Braunschweig sih, lebih tepatnya Salzgitter. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Insecure. Deng 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 deng. Dadah. Udah. Cukup. Lega akhirnya.